Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Puspitasari. Di sini saya akan membahas sedikit tentang buku berjudul Lincah Menulis Pandai Berbicara. Bisa dikatakan buku ini memang mewakili aktivitas saya sebagai seorang guru atau pemateri. Mungkin dari teman-teman semua ada yang berprofesi sebagai wartawan, penyiar, dan blogger. Nah, buku ini bisa membantu untuk yang memerlukan keterampilan menulis dan berbicara. Judulnya unik dan menarik, semenarik isinya yang berisi kedua keterampilan komunikasi sekaligus menulis dan berbicara, jurnalistik dan public speaking. Buku ini berisi dua bagian. Pertama, panduan menulis artikel ke media massa jurnalistik. Kedua, teknik berpidato atau berbicara di depan umum, public speaking. Baik, pertama saya akan membahas tentang pengertian penulis. Umumnya penulis sebagai seorang yang mengutarakan ide atau pemikirannya dalam bentuk tulisan yang dimuat di media massa, termasuk buku. Definisi penulis di sini adalah kontributor atau penyumbang dan penyuplai tulisan opini, artikel. Ada beberapa macam penulis, yakni penulis artikel, penulis buku, penulis cerpen, novel, naskah pidato, dan naskah siaran radio dan televisi, dan penulis iklan. Jika dalam istilah jurnalistik, ada juga yang disebut penulis khusus dan penulis siluman. Baik, di sini kita akan membahas tentang penulis naskah pidato. Penulis naskah pidato adalah orang yang menyiapkan teks pidato orang lain. Jika Anda memiliki kemampuan menulis, maka Anda bisa mendapatkan job dengan menjadi penulis naskah pidato seorang pejabat, karena biasanya pejabat itu sangat sibuk untuk merangkai atau membuat naskah teks. Itu sangat jarang. Jadi terkadang pejabat itu sering meminta bantuan dari penulis naskah. Penulis naskah siaran adalah orang yang bertugas untuk menyiapkan naskah untuk disiarkan langsung. Jadi seorang penulis naskah harus mempersiapkan terlebih dahulu sebelum dia menyiarkan beritanya, agar berita ini menjadi lancar. Ketiga, penulis naskah siaran berita biasanya merupakan penulis ulang, rewriting berita-berita dari media massa cetak seperti surat kabar atau majalah atau siaran press release yang masuk ke meja redaksi. Penulis naskah iklan adalah orang yang menyusun teks atau naskah iklan, copywriting, suatu produk untuk dimuat atau disiarkan di media massa, dipromosikan. Teks harus mampu menciptakan ketertarikan, interest, menarik perhatian, mendorong keinginan, membentuk keyakinan, dan menimbulkan tindakan membeli. Nah, itu adalah penulis naskah iklan. Harus bisa menarik iklannya. Lalu penulis khusus, di sini juga ada penulis khusus atau special writ, adalah orang yang dipercaya menyiapkan tulisan khusus berdasarkan bahan-bahan yang diterima dari para wartawan di lapangan. Yang terakhir itu ada penulis siluman. Ghostwriter adalah penulis yang dibayar untuk menyiapkan naskah atas nama orang lain. Jadi, jika ada tulisan di media massa yang nama penulisannya byline seorang pejabat tinggi, maka ada kemungkinan penulis sebenarnya adalah orang lain. Anda pun bisa menjadi ghostwriter. Peluang menjadi ghostwriter itu sangat terbuka lebar. Banyak cendekiawan, ulama, pakar, atau pejabat yang ingin menulis di media massa untuk menyebarkan ilmunya, namun mereka menghadapi kendala dari waktu atau bahkan kendala teknis. Anda bisa menjadi sekretaris mereka
dengan menjadi coach read. Caranya, lakukan wawancara dan susun pemikiran mereka dalam sebuah tulisan artikel. Baik, yang menjadi perhatian kita dalam buku ini apa sih? Yang menjadi perhatian dalam buku ini adalah penulis artikel, yakni orang yang menulis naskah opini untuk media massa. Artikel sendiri diartikan sebagai sebuah karangan faktual non-fiksi tentang suatu masalah secara lengkap yang panjangnya tak tertentu untuk dimuat di surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, menawarkan pemecahan suatu masalah atau penghibur. Seorang penulis artikel harus menyusun tulisannya pada suatu yang menyumbangkan tulisannya pada suatu media massa secara tetap atau rutin punya sebutan yaitu kolumnis. Berbeda nih dengan cerpenis dan novelis yang menghasilkan karya sastra atau tulisan fiksi. Penulis artikel memproduksi karya jurnalis yang sifatnya faktual atau non-fiksi. Untuk cerpenis dan novelis melakukan aktivitas mengarang, karenanya disebut pengarang, sedangkan penulis melakukan kegiatan menulis. Pengarang dan penulis memiliki perbedaan mendasar. Meskipun sama-sama melakukan aktivitas penulis, pengarang menghasilkan tulisan dari hasil imajinasi, rekaan, dan fantasi. Karena itu, karya tulisnya disebut karya fiksi. Sedangkan penulis menghasilkan karya non-fiksi dari hasil kreasi dan penggunaan nalar untuk menilai, mengemukakan ide atau pendapat tentang suatu masalah aktual dan faktual di masyarakat. Baik, inilah pembahasan dari saya dari bab 1 pengertian penulis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.